Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Baharian Network, selamat datang di channel Baharian Network, yaitu channel yang membahas tentang ilmu-ilmu networking mulai dari instalasi sampai konfigurasi ya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video instalasi Kali Linux di mesin VirtualBox. Tapi sebelum saya memulai instalasinya, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe, like, and share ya. Dan pastikan kalian sudah mengklik tanda lonceng, karena supaya video baru dari kami akan muncul notif di perangkat Android kalian. Kita akan mulai instalasinya. Membutuhkan dua bahan. Yang pertama kita membutuhkan mesin virtual, yaitu VirtualBox ya. Yang kedua kita membutuhkan ISO Kali Linux. Di sini saya menggunakan ISO Kali Linux 2019.4 yang versi yang pertengahan lah dibilangnya. Tetapi alangkah baiknya nih, sebelum kita menginstal Kali Linux, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu nih apa itu sebenarnya Kali Linux. Oke, jadi Kali Linux itu kayak OS revolusinya dari Backtrack versi 6. Jadi ada Kali Linux di atasnya, Backtrack versi yang 6 di bawahnya. Ya, perbedaannya tuh di antara Backtrack dan Kali Linux itu hampir sama. Perbedaannya cuma kalau Backtrack dulu itu memiliki sistem operasi Ubuntu. Tetapi kalau Kali Linux sekarang itu memiliki sistem operasi Debian. Dan Kali Linux ini pertama kali dirilis tanggal 13 Maret 2013 dan terus-menerus mendapatkan pembaruan karena menggunakan sistem operasi Debian. Lalu Kali Linux ini tuh memiliki kelebihan. Jadi Kali Linux ini memiliki kelebihan dari OS Linux yang lainnya. Yang pertama apa? Performa lebih stabil sebagai turunan dari Debian yang berbasis Wheezy. Yang kedua, Kali Linux ini lebih sinkron dengan repositori Debian. Bahkan 4 kali dalam sehari itu, sehingga akan mengupdate paket Debian terbaru, serta juga akan memperbaiki security bug. Jadi Kali Linux ini tuh OS yang Linux yang jarang bugnya. Setahu saya tuh OS yang Linux yang sering muncul bug itu Parrot OS. Soalnya saya sering menggunakannya dan muncul banyak bug di Parrot OS. Lalu yang ketiga, Kali Linux itu dilengkapi dari 300 lebih tool hacking dan pentest. Jadi buat kalian yang pengen jadi hacker lah, istilahnya hacker lah gitu lah, kalian bisa mencoba OS Kali Linux karena udah dilengkapi tools, jadi kalian nggak perlu menginstal ulang. Yang keempat, pastinya gratis atau open source. Ya, Linux ini tuh tidak pernah dipungut biaya spesial pun, kecuali Windows. Kalau Windows tuh bayar ya, Windows tuh berbayar. Lalu yang kelima, kebal terhadap serangan virus karena sistem keamanannya sangat tinggi. Nah, itulah kenapa Linux tuh banyak digemari. Tapi banyak sih yang dikit, penggunanya sangat dikit karena sulit menggunakannya. Yang keenam, tampilannya dinamis dan sangat nyaman dipakai. Itulah Kali Linux. Jadi Kali Linux tuh membuat tampilannya agar user-user tuh mudah memakainya atau mudah mengoperasikannya. Jadi banyak sih Linux yang sulit dioperasikannya. Jadi ya makanya Kali Linux itu membuat tampilannya agak lebih mudah. Selain kelebihan Kali Linux ini juga punya kekurangan loh. Kekurangannya yang pertama apa? Program yang ada di Windows nggak dapat kita jalankan di sistem Kali Linux karena berbeda format. Lalu yang kedua apa? Tidak semua distro Linux dapat bekerja dengan semua perangkat keras di komputer. Jadi contohnya gini, misalnya saya mempunyai laptop nih. Laptop saya diinstal Kali Linux. Sebelumnya laptop saya operasi Windows kan. Di Windows saya memiliki driver WiFi. Driver WiFi saya bisa tuh. Tapi pada saat saya menginstal Kali Linux, nah otomatis driver WiFi saya tidak kebaca atau tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan kekurangan yang nomor 2 ini. Dan yang ketiga, dalam hal penggunaannya itu sangat sedikit sekali. Jadi user yang menggunakan Kali Linux itu jarang ya. Makanya ya bisa dibilang sih program Linux itu sulit dijalankan atau sulit dimengerti ya. Jadi hanya orang-orang yang punya berkemauan tinggi buat belajar gitu. Yang keempat, nggak dapat buka file yang berekstensi .exe. Makanya file-file software Windows nggak bakal bisa buka di Kali Linux karena Kali Linux nggak bisa membuka format yang berekstensi .exe kecuali dengan bantuan tools lain ya, baru bisa. Oke, itu aja dari
pengertian kelebihan dan kekurangan Kali Linux, kita lanjut mulai instalasinya ya. Kita buka mesin virtualnya. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Ini adalah menu beranda VirtualBox. Kita klik new ya. Kita masukkan namanya, Kali Linux. Oke. Jika sudah, kita otomatis type dan versinya akan mengikuti namanya. Kita klik next ya. Nah, untuk memory size-nya kita beli 1024 aja. Untuk RAM-nya kita beri 1 GB ya. Next. Nah, untuk hard disk-nya kita pilih create a virtual hard disk now. Klik create. Pada file hard disk tipe kita pilih FDI, virtual disk image. Kita klik next. Nah, untuk storage on physical hard disk kita pilih dynamic allocate. Next. Nah, pada bagian location di sini saya akan menaruh Kali Linux ini di lokasi data M dan folder yang sudah saya siapkan. Ke mana? Mesin VM. Oke, taruh sini ya, save. Nah, untuk RAM untuk storage hard disknya kita hanya beri 50 GB saja. Oke, jika sudah kita klik create untuk membuatnya. Nah, OS Kali Linux ini sudah terbuat ya mesinnya. Lalu kita masuk ke setting nih. Kita setting terlebih dahulu. Pada bagian prosesor ini saya tambahkan 2 prosesor agar lebih cepat dalam menginstalnya. Tapi kalau kalian satu aja nggak masalah ya, nggak bakal berpengaruh. Oke, klik OK. Klik start ya untuk memulainya. Maksudnya kalau kalian menggunakan satu prosesor itu nggak masalah. Cuman kalau kita menggunakan 2 prosesor, penginstalannya akan lebih cepat. Oke. Nah, pada bagian ini kita masukkan file ISO yang kita inginkan. Di sini saya masukkan file ISO Kali Linux 2019.4. Oke. Itu sudah, kita klik start ya. Install Kali Linux ini tuh cukup lama sih. Nah, ini adalah tampilan dari home install Kali Linux. Kita pilih graphical install. Kita akan menginstal secara grafik biar lebih mudah dalam menggunakannya ya. Oke. Lagi loading, tunggu aja. Nah, pada pemilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Kita biarkan default. Nah, untuk pemilihan negara kita akan pilih Indonesia karena saya berasal dari Indonesia. Kita ke Asia, ke Indonesia. Nah, untuk ini kita biarkan default ya, unit status dan key map to use kita biarkan default juga. Kita klik continue. Oke, lagi menginstal awal. Install komponen-komponen yang dibutuhkan dalam Kali Linux ya. Ya, bisa dibilang tadi saya sudah bilang untuk menginstal Kali Linux ini cukup memakan waktu. Jadi kita harus sabar aja nunggunya. Oke, lagi configure the network. Kali Linux by Offensive Security. Oke. Nah, untuk hostname-nya kita masukkan namanya Bahrian Network. Oke, sudah, klik continue. Untuk domain name-nya kita kosongkan saja karena pada saat ini kita tidak memerlukan domain name. Continue. Nah, untuk passwordnya kita masukkan password sesuka hati ya. Di sini saya masukkan password Michael 20. Oke. Sudah, klik continue ya. Untuk daerahnya saya akan dari Jakarta, jadi saya memilih Western ya, yang ada Jakartanya tuh.
Oke, lagi loading. Lagi membuat partisi nih. Nah, partition this. Kita pada pengaturan partisi kita pilih yang atas nih, with use entry this. Kita pilih ini, enter aja. Kita pilih all in one partition yang recommend untuk user baru ya. Oke, enter. Nah, ini kita finish aja. Oke, continue. Kita pilih yes, continue. Tekan continue. Tekan tombol continue. Oke. Nah, ini adalah bagian paling lama sini, install the system. Jadi harus bersabar aja karena ini bagian paling lama dan penginstalan Linux. Bagian terlama. Copy data to disk. Oke. Agak sedikit lama, tunggu aja. Mungkin bisa memakan waktu sekitar 5-15 menit atau 10 menit.
Oke, sudah hampir selesai ya. Tinggal lagi loading menjalankan running SSH. Tinggal lagi menjalankan paket-paketnya aja. Untuk misalnya kayak sudah selesai nih. Dikit lagi ya, harap bersabar kan emang lama. Di sini saya skip ya videonya karena memakan waktu banget, bisa 10 menitan. Jadi saya ambil akhir, pengen selesai aja nih installnya. Data yang kelar nih soalnya.
Oke, sudah hampir selesai nih penginstalannya. Oke, itu kali selesai ya. Cukup lama sih penginstalannya. Oke, udah selesai nih penginstalan sistemnya. Nah, pada bagian configure the pack manager di use a network mirror kita pilih no aja ya. Karena kita tidak membutuhkan repository. Yaitu di sini pemilihan repository. Kalau kita ingin memilihkan kita ingin menggunakan repository langsung, kita pilih yes. Jadi kita tidak membutuhkan ya, jadi kita pilih no. Oke, lagi install group bootloader ya. Install group. Jadi biar ada. Jadi ya pokoknya intinya install group ini penting lah. Kalau kita nggak install group gak bakal ada OS-nya. Itu intinya yang bisa ditangkap. Nah, pada penginstalan grup ini kita pilih yes pastinya, nggak boleh pilih no. Kita pilih yes ya. Kita pilih yes, tekan enter. Nah, pada ini kita pilih disk yang dev SDA.